siaga, nomor 2 tanggap, nomor 3 galang. Ini seluruh pasukan di DKI pegang 3 kata kunci ini: siaga, tanggap, galang. Nah, ketika kabar dari BMKG datang, maka ini akan meningkatkan unsur kesiagaan kita. Lalu tanggap artinya respon cepat, kemudian galang artinya jangan kerjakan sendiri, tapi galang seluruh unsur kekuatan. Ini prinsip kerja yang kita gunakan di Jakarta. Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, kembali mengeluarkan pernyataan yang kontroversi. Ia naik pitam karena program yang mandek adalah pengentasan banjir dengan kebijakan unggulannya, drainase vertikal dan naturalisasi kali yang sulit menjawab pengentasan banjir. Apalagi Anies Baswedan menjanjikan 6 jam genangan harus surut. Itu jauh dari terrealisasi. Bapak Ibu semua, seluruh ikhtiar penanganan harus ada KPI-nya. Kalau kita tidak ada target, nanti bekerja itu cuma melaporkan proses, tidak melaporkan capaian. Rakyat tidak tanya tentang proses, rakyat tanya tentang capaian. Lalu apa capaiannya? Jadi kami menggarisbawahi Bapak Ibu, bila terjadi hujan di dalam kota, sampai dengan ambang batas sistem drainase kita, maka tidak boleh banjir. Tapi kalau di atas 100 mm sampai terjadi hujan setinggi itu, dan kita tahu sekarang hujannya ekstrim, apalagi seperti diantisipasi dalam pertemuan ini, dengan adanya La Niña ini, potensi hujan intensif jangka pendek kan tinggi sekali. Apa KPI-nya? 6 jam harus surut. Jadi 6 jam sesudah air hujan berhenti, tempat yang di situ terjadi genangan harus bisa surut dalam 6 jam. Fraksi PDIP memahami jika banyak target akan sulit dicapai di tengah kondisi pagebluk corona ini. Gembong menyarankan pemerintah fokus mengejar target yang sudah ditetapkan. Fokus kerja saja. Gubernur Anies Baswedan belum bisa mengatasi banjir di Jakarta. Ia pun meminta Anies tidak membandingkan banjir yang terjadi tahun ini dengan 2020 lalu. Tidak bisa disamakan banjir kemarin dengan tahun lalu. Banjir besar yang menerjang Jakarta tahun lalu disebabkan oleh intensitas hujan lokal yang sangat tinggi. Banjir semakin diperparah dengan buruknya sistem drainase yang hanya 33% saja yang berfungsi dengan baik. Beda dengan tahun lalu, banjir di awal 2021 dipicu oleh air kiriman dari wilayah hulu. Untuk itu, tahun ini banjir melanda kawasan di bantaran Kali Ciliwung seperti Kampung Melayu, Bidara Cina, Pejaten Timur hingga Rawajati. Artinya, Pemda DKI Jakarta melakukan pencegahan dan penataan Kali Ciliwung yang menjadi langganan banjir. Ini membuktikan Gubernur DKI Jakarta tidak melaksanakan PR-nya dengan baik, nyinyirnya. Sekarang target yang paling utama yang harus dilakukan oleh Pak Anies dengan sisa waktu yang tersedia ini harus segera melakukan eksekusi terhadap sodetan Kali Ciliwung. Apa yang dilakukan? Sampai hari ini belum ada action apa-apa. Kaitan dengan 13 aliran sungai kan Pak Anies belum nyentuh. Bila ingin masalah banjir benar-benar teratasi, Pemprov DKI harus serius melakukan pembenahan di Kali Ciliwung. Namun, hal itu justru semakin ditinggalkan sejak Anies menjabat sebagai orang nomor 1 di DKI Jakarta. Ada 4 sungai yang harus dinormalisasi. Ia mengatakan Sungai Ciliwung, Pesanggerahan, Angke, dan Sunter. Ia pun memprediksi hingga akhir masa jabatannya, Anies Baswedan tidak akan mau melanjutkan program tersebut karena menurutnya dinilai gagal dan terbukti gagal. Namun, kritikan Gembong ternyata dijawab tuntas oleh Anies Baswedan. Beberapa hari kemarin, meskipun Jakarta diguyur hujan lebat, namun tidak terjadi banjir. Hal itu membuat Gembong Warsono akhirnya tidak berani berkomentar lagi. Sebelumnya,
Terkait dengan banjir Jakarta, pegiat media sosial Rudy Eskamri meminta para pendukung dan relawan Joko Widodo membangun strategi menguatkan barisan Pilpres 2024. Rudy mengakui Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merupakan sosok yang paling potensial pada Pilpres 2024. Karena itu, Rudy mengajak para pendukung di barisan Jokowi bisa membangun sebuah sistem, sebab sampai saat ini mereka belum mengetahui siapa yang akan dicalonkan pada Pilpres 2024. Lebih lanjut, Rudy membeberkan strategi yang harus dilakukannya agar kompak menghadapi Anies jelang Pilpres 2024. Salah satunya adalah membuat kriteria calon yang pas untuk kompak diusung pada Pilpres 2024. Kriteria itu, kata dia, harus mencakup 3 aspek, yakni berjiwa nasionalis dan Pancasilais, mau melanjutkan pembangunan yang telah dirancang oleh Presiden Jokowi, dan tidak mendukung kelompok radikalisme. Dihubungi secara terpisah, pegiat media sosial lainnya, Moanas Alaidit, menyampaikan bahwa para pendukung Jokowi ketakutan dan khawatir bila Anies maju sebagai calon presiden pada 2024. Sebab, kata dia, Anies sendiri merupakan sosok yang identik dengan penggunaan isu politik identitas saat maju di Pilkada 2017. Ramai upaya penjegalan Anies mulanya terungkap dalam sebuah potongan video yang viral di media sosial. Video itu diketahui diambil saat acara pertemuan relawan Jokowi. Turut tampak aktivis perempuan Nong Darul Mahmada, dosen UI Ade Armando, pegiat media sosial Eko Kuntadi, Denny Siregar, Rudy Eskamri, dan pengacara Moanas Alaidit. Selain itu, Rudy menyatakan calon kandidat Pilpres 2024 dari kubu Jokowi jumlahnya lebih dari 1 dan belum jelas. Sementara di kubu lainnya, jumlahnya hanya 1 dan solid. Rudy juga mengingatkan bahwa langkah ke depan bagi barisan pendukung Jokowi tidaklah mudah. Terlebih lagi, mantan wali kota Solo itu tidak bisa lagi mencalonkan diri sebagai presiden. Tahun baru seharusnya menjadi awal untuk membuka lembaran baru bagi kehidupan bangsa dan bernegara, yang hampir 5 tahun ini terkotak-kotak oleh kelompok yang merasa paling Pancasilais, tapi jadi garong uang rakyat dalam kasus EKTP, Jiwasraya, dan kasus-kasus garong uang rakyat lainnya yang belum terungkap di hadapan publik. Bangsa ini dirundung duka akibat masifnya bencana di sejumlah wilayah di daerah Indonesia yang terjadi akibat cuaca ekstrim dengan curah hujan yang begitu tinggi, serta tingginya permukaan air laut, sehingga berdampak pada bencana banjir di banyak provinsi akibat masifnya pembangunan infrastruktur ilegal yang tak berizin oleh pemerintah pusat. Begitu banjir meluas di penjuru negeri, hanya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menjadi sasaran tembak media massa. Dia menjadi bulan-bulanan para buzzer serta haters yang masih menyimpan dendam kesumat dan sakit hati begitu dalam dan berkepanjangan akibat kekalahan kandidat cakup yang didukung para taipan dalam kontestasi politik, yaitu Pilkada Gubernur DKI Jakarta beberapa waktu yang lalu.